Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vin Nurjana. Di sini saya akan mengisi materi tentang akuntansi syariah lanjutan. Baik, berikut ini adalah soal kasus yang pertama. BMT Murni Syariah atau BMS membiayai UMKM sukses untuk keperluan modal kerjanya sebesar 15 juta. Penyerahan modal dilakukan sekaligus sedangkan pembayaran modal dilakukan secara bertahap. 3 kali masing-masing sebesar 5 juta. Berdasarkan informasi yang diperoleh, penjualan selama setahun sebesar 60 juta, sedangkan untuk pembelian bahan baku sebesar 30 juta. Pembayaran biaya tenaga kerja dan biaya lainnya sebesar 15 juta. Mudorib dan BMT Murni Syariah atau BMS membagi hasil berdasarkan laba kotor dengan nisbah perbandingan 60:40. Berdasarkan laporan yang diterima, realisasi hasil usaha UMKM sukses selama 3 bulan adalah sebagai berikut. Pertama, untuk penjualan bulan pertama yaitu 6 juta, penjualan bulan kedua yaitu 9 juta, penjualan bulan ketiga 7.500.000. Kemudian untuk HPP bulan pertama 4.800.000, bulan kedua 7.200.000, bulan ketiga 6 juta. Kemudian untuk laba bruto bulan pertama 1.200.000, bulan kedua 1.800.000, bulan ketiga 1.500.000. Dan untuk beban usahanya sendiri, bulan pertama itu mendapat 500.000, bulan kedua mendapatkan 750.000, bulan ketiga yaitu mendapatkan 600.000, dan untuk laba usahanya sendiri di bulan pertama mendapatkan 700.000, bulan kedua mendapatkan 1.500.000, dan bulan ketiga mendapatkan 900.000. Nah, dari contoh soal semua ini, kita diminta untuk yang pertama, prinsip apa yang dipergunakan dalam transaksi tersebut. Kemudian disuruh untuk menjelaskan. Nah, untuk yang kedua yaitu buat perhitungan dan jurnal yang berhubungan dengan transaksi tersebut dari sisi pengelola mudorib. Nah, untuk yang dari sisi pengelola mudorib itu terdapat 3. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran dana investasi oleh mudorib, kemudian untuk biaya operasional selama setahun, kemudian keuntungan selama setahun, kemudian kita akan menghitung bagi hasil setiap bulannya dari yang bulan pertama ini, bulan kedua ini, bulan ketiga, kemudian akad jurnal pengakuan dan pengukuran akad berakhir. Seperti itu. Oke, mari kita ke yang pertama, prinsip yang digunakan dalam transaksi tersebut menggunakan prinsip mudharabah. Kenapa sih menggunakan prinsip mudharabah? Karena keseluruhan modal yang diperoleh UMKM sukses itu berasal dari BMT Murni Syariah. Selain itu, ciri-ciri dari prinsip mudharabah yaitu 100% modalnya itu berasal dari bank. Jadi seperti dapat disimpulkan jadi menggunakan mudharabah seperti itu. Selanjutnya, jurnal yang diuntukkan dari sisi mudharib. Yang pertama, dana investasi yang seperti saya sebutkan pertama kali menggunakan kas di debit 15 juta dan pembiayaan mudharabah sebesar 15 juta di kredit. Di sini ya kan 15 juta modal. Nah, itu termasuk ke dana investasi oleh mudharib. Kemudian selanjutnya yaitu jurnal pengakuan dan pengukuran biaya operasional selama setahun. Diakumulasikan yaitu nama akunnya yang pertama itu di debit itu ada biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja dan lain-lain. Nah, untuk biaya bahan baku sendiri itu di debit 30 juta, kemudian biaya tenaga kerja itu 15 juta. Nah, dari 30 juta ditambah 15 juta itu termasuk ke dalam kredit
yaitu kas 45 juta, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jurnal pengakuan dan pengukuran selama setahun. Nah, seperti soalnya tadi itu di sini sudah jelaskan penjualan selama setahun sebesar 60 juta. Nah, itu berarti dimasukkan kas di debit 60 juta. Nah, untuk yang di kreditnya itu ada biaya operasional sama laba penjualan. Nah, biaya personalnya itu di sini ini kan 45 juta. Kemudian laba penjualnya itu 15 juta. Seperti itu rekan-rekan. Apakah sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan bisa menulis di kolom komentar di bawah. Oke, selanjutnya yaitu kita menghitung bagi hasil yang diterima UMKM sukses. Nah, rumus dari bagi hasil itu dari persenannya persen dikali laba kotor bulannya. Nah, di sini untuk yang UKM sukses ini menggunakan yang 40%. Yang tadi perbandingannya itu kan udah dijelaskan di soalnya. Jadi 40% dikali laba kotor bulan yang pertama. Jadi 40% dikali 1.200.000 ketemunya 480. Kemudian untuk yang bagi hasil untuk bulan keduanya yaitu sama rumusnya, tinggal mengganti bulan yang kedua yaitu 1.800.000 ketemunya yang 720. Kemudian untuk bagi hasil yang diterima UMKM sukses bulan ketiga nih yaitu 1.500.000 seperti yang di tabel tadi. Itu laba brutonya itu laba kotornya 1.500.000. Jadi 40% dikali 1.500.000 itu ketemunya 600.000 seperti itu. Nah, dan yang terakhir yaitu jurnal pengakuan dan pengukuran saat akad berakhir. Nah, saat berakhir itu menggunakan nama akun pembiayaan mudharabah di debit dan kas di kredit. Yang seperti di awal, berarti pembiayaan mudharabahnya itu 15 juta di debit dan kasnya itu 15 juta di kredit. Nah, nomor 1 soal kasus 1 sudah selesai nih rekan-rekan. Jika rekan-rekan belum mengerti, bisa menulis komen di bawah ya rekan-rekan. Oke, kita masuk ke contoh kasus yang kedua. CV Jaya Sejati membutuhkan modal kerja senilai 15 juta. Dalam rangka meningkatkan kapasitas produksinya, untuk memenuhi kebutuhan sebagian modal kerjanya, CV Jaya Sejati menyetujui kerjasama dengan BMT Mukmin Syariah atau BMS dengan data sebagai berikut. Porsi modal kerjanya itu senilai 15 juta, di mana CV Jaya Sejati 60% dan BMT Mukmin Syariah 40%. Jadi perbandingannya ini 60 banding 40. Yang dibayar sekaligus dalam bentuk uang tunai ke rekening usaha bersama. Nah, untuk nisbahnya ini CV Sejati itu 50% dan BMT Mukmin Syariah 50%. Jadi imbang ya, 50%, 50%. Kemudian untuk revenue sharing itu digunakan prinsip bagi hasilnya. Kemudian jangka waktu akadnya itu 12 bulan. Nah, pada akhir akad itu diketahui bahwa total biaya yang dikeluarkan terkait dengan modal kerja itu sebesar 10 juta. Jadi seperti soal yang sudah saya bacakan tadi, yang diminta itu apa sih? Yang diminta soalnya itu perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut dilakukan oleh CV Jaya Sejati selaku mitra aktif dan BMT Mukmin Syariah selaku mitra pasif. Nah, di dalam perhitungan dan jurnal setiap mitra aktif maupun pasif itu menggunakan 3, yaitu pengakuan dan pengukuran dana musyarakah, yang kedua yaitu
pengakuan dan pengukuran bagi hasil. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan pengakuan dan pengukuran musyawarah berakhir. Seperti itu. Jadi itu sama ya, mitra pasif sama aktif itu sama menggunakan kayak gitu. Cuma yang dibeda itu kan perbandingannya tadi. Oke, sebelum kita masuk ke jurnalnya, yang diketahui terlebih dahulu yaitu porsi modal CV Jaya itu tadi kan perbandingannya 60 banding 40. Di 60% dari total seluruhnya itu 15 juta. Di 60% dikali 15 juta itu ketemunya 9 juta. Kemudian untuk porsi modal BMT Bungkut Syariah yaitu 40% dari 15 juta itu ketemunya 6 juta. Nah, nisbah itu rumusnya itu perbandingan rumusnya tadi yang kan berarti 50% dikali dari porsi modalnya. Jadi yang KVJS tadi kan besar perbandingannya 50%. Dikali porsi modalnya itu yang tadi kita hitung 9 juta jadi 4.500.000. Sama dengan nisbah BMT Syariah juga sama rumusnya, yaitu 50% dari porsi modalnya yaitu 6 juta sama dengan 3 juta hasilnya seperti itu. Apakah dari sini rekan-rekan sudah paham? Saya kira sudah paham ya. Jika ada yang belum paham, jangan lupa untuk komen di bawah kolom chat. Oke, selanjutnya yaitu pencatatan oleh mitra aktif CV Jaya Sejati. Nah, untuk pertama yang sudah saya jelaskan tadi itu menggunakan pengakuan dan pengukuran dana musyarakah. Pertama yaitu kas dari yang tadi yang kita diketahui porsi modalnya itu 9 juta, masuk di kas debit 9 juta. Kemudian pembiayaan musyarakah itu dikredit 9 juta. Jadi balance gitu ya rekan-rekan. Kemudian untuk pengakuan dan pengukuran bagi hasil dari yang kita ketahui tadi yang di sini. Nah, ini nisbah itu sama dengan bagi hasil ya. Jadi di kas debit 4.500.000. Kemudian untuk pendapatan bagi hasil musyarakah itu masuk di kredit 4.500.000. Kemudian yang terakhir yaitu pada saat akad musyarakah berakhir. Nah, rumus dari akad musyarakah berakhir itu yaitu pengukuran dana musyarakah itu dibalik. Jadi yang kas yang di dana musyarakah kan masuk debit. Jadi kalau yang berakhir itu masuk di kredit lawan katanya. Jadi yang pembiayaan musyarakah itu juga masuk ke debit. Jadi 9 juta, kas kredit tadi 9 juta. Itu rekan-rekan kayak rumus cepatnya gitu lah. Apakah rekan-rekan sudah paham? Jika belum, jangan lupa untuk tulis komentar yang ditanyakan. Oke, kita next yang terakhir. Pencatatan oleh mitra pasif BMT Mukmin Syariah yaitu menekan 3 tadi seperti yang aktif tadi yang punya CV Jaya Sejati yaitu terangan yang dana masyarakat itu yang akunnya menggunakan investasi masyarakat. Nah, di sini bedanya. Yang tadi kan menggunakan pembiayaan. Nah, untuk yang pasif itu menggunakan investasi, bukan pembiayaan lagi. Investasi masyarakat di debit 6 juta, yang kasnya di kredit 6 juta. Kemudian untuk pengakuran dan pengukuran bagi hasil dari tadi yang kita hitung awal tadi yang pertama, yaitu yang kas itu debitnya 3 juta, di pendapatan bagi hasil masyarakat kreditnya 3 juta. Nah, untuk yang terakhir, pada saat akad musyarakah berakhir, itu dibalik sama kayak tadi. Jadi yang kas yang tadi di dalam musyarakah itu kas masuk kredit, di musyawarah berakhir kas masuk di debit 6 juta. Dan untuk investasi masyarakat masuk di kredit 6 juta. Seperti itu rekan-rekan penjelasan dari contohnya.
dari soal kasus 1 dari ke soal kasus 2. Apakah rekan-rekan sudah paham? Jika rekan-rekan belum paham, rekan-rekan bisa menanyakannya di kolom komentar di bawah ini ya rekan-rekan. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan.